Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah biokimia, yaitu mereview artikel ilmiah. Nah, adapun kelompok kami mengangkat tema tanaman mahkota dewa atau dengan nama latin Valeria macrocarpa. Anggota kelompok 7 sendiri yaitu saya, Alisa Febrianti, Wiwit Mustika Sari, dan Vika Ayuning Tias. Nah, baik, untuk judul artikel yang pertama yaitu pengaruh buah mahkota dewa Valeria macrocarpa terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Wardi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolang, Mangondo. Artikel ini dipublish tahun 2014. Nah, jadi hasil penelitian yang didapat adalah bahwa terdapat perbedaan signifikan penurunan tekanan darah antara kelompok yang diberi buah mahkota dewa dengan kelompok yang tidak diberi mahkota dewa. Nah, jadi dapatlah kesimpulan bahwa buah mahkota dewa ini memang dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan bahwa buah mahkota dewa mengandung senyawa flavonoid yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dengan menghambat penyumbatan pembuluh darah. Nah, untuk judul yang kedua yaitu potensi herbal buah mahkota dewa sebagai modifikator permukaan dan anti-adhesi bakteri S. mutans pada permukaan material restorasi resin komposit. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pelapisan dengan ekstrak buah mahkota dewa untuk mencegah perlekatan bakteri pada permukaan restorasi resin komposit. Resin komposit ini adalah bahan untuk tambal gigi. Nah, hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah metode pelapisan dengan ekstrak cairan buah mahkota dewa mampu menurunkan sifat hidrofobisitas permukaan RK dan menghambat pembentukan koloni bakteri S. mutans. Nah, jadi dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pada ekstrak buah mahkota dewa itu terkandung senyawa saponin yang bersifat amfifatik. Sifat amfifatik inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan pelapis. Jadi, pelapisan dengan ekstrak mahkota dewa ini mampu membuat sifat hidrofobisitas permukaan RK menjadi lebih hidrofilik. Nah, sedangkan kita tahu bahwa komponen penyusun dinding sel bakteri itu tersusun atas peptidoglikan yang bersifat hidrofobik. Nah, perbedaan sifat hidrofobisitas inilah yang mampu mencegah perlekatan bakteri pada permukaan resin komposit. Judul selanjutnya yaitu uji efek antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah mahkota dewa terhadap edema kaki tikus putih jantan. Nah, judul yang ketiga ini sedikit berbeda dengan dua artikel sebelumnya, di mana dua artikel sebelumnya ini menguji manfaat dari buah mahkota dewa, sedangkan penelitian yang ketiga ini menguji manfaat dari ekstrak kulit buah mahkota dewa. Nah, hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah ekstrak etanol kulit buah mahkota dewa memiliki efek antiinflamasi. Nah, efek antiinflamasi ini disebabkan oleh adanya senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kulit buah mahkota dewa. Inilah yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Judul selanjutnya adalah efek pemberian ekstrak daging buah mahkota dewa Valeria macrocarpa terhadap jumlah sel neutrofil luka insisi pada tikus putih Ratus norvegicus. Luka insisi adalah luka bedah operasi. Nah, hasil penelitian yang didapat adalah terdapat perbedaan jumlah sel neutrofil antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang diberi ekstrak mahkota dewa. Jadi kesimpulan yang didapat adalah pemberian ekstrak mahkota dewa ini dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan bahwa proses penyembuhan luka itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Nah, efek dari pemberian ekstrak mahkota dewa ini adalah mempersingkat fase inflamasi yang ditandai dengan penurunan jumlah sel neutrofil. Nah, sehingga ekstrak buah mahkota dewa ini dapat mempercepat proses penyembuhan luka.
Judul selanjutnya adalah pengaruh ekstrak etanol daging buah mahkota dewa terhadap viabilitas sel limfosit pada kultur PBMC yang dipapar H2O2 3%. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ekstrak etanol dari daging buah mahkota dewa itu dapat meningkatkan daya hidup dari sel limfosit yang terpapar radikal bebas H2O2. Hasil penelitian yang didapatkan adalah ekstrak etanol daging buah mahkota dewa memiliki efek yang signifikan untuk meningkatkan viabilitas limfosit yang terpapar H2O2. Nah, hal ini disebabkan karena adanya kandungan flavonoid dalam buah mahkota dewa yang berfungsi sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas seperti H2O2. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu judul artikel yang keenam yaitu isolasi dan identifikasi saponin pada ekstrak daun mahkota dewa dengan ekstrak maserasi. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016 yang menghasilkan bahwa ekstrak daun mahkota dewa mengandung senyawa saponin di mana dilakukan dengan uji warna dan uji busa. Kemudian kesimpulan yang didapat dari artikel ini adalah menyatakan bahwa mahkota dewa itu mengandung saponin steroid, di mana saponin ini berfungsi untuk antibakteri, antivirus, antifungi, dan penurunan kadar glukosa. Baik, untuk judul yang ketujuh yaitu pengaruh kandungan saponin dalam daging buah mahkota dewa, Paleria macrocarpa terhadap penurunan kadar glukosa darah. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016 dan menghasilkan bahwa tanaman tersebut mengandung saponin dan tanin yang dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah dengan menghambat penyerapan glukosa di usus kecil. Nah, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah buah mahkota dewa dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk diabetes karena mampu menurunkan kadar glukosa darah dengan menghambat penyerapan glukosa di usus kecil. Baik, untuk judul yang ke-8 ini sangat berbeda dengan dua judul sebelumnya. Nah, di mana judul ini adalah aktivitas antibakteri ekstrak buah mahkota dewa, Paleria macrocarpa terhadap Staphylococcus aureus. Nah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dan menghasilkan bahwa ekstrak buah mahkota dewa atau Paleria macrocarpa ini dengan konsentrasi 70% efektif sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, di mana Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri gram positif, di mana menyebabkan seperti bisul dan lainnya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak buah mahkota dewa atau Paleria macrocarpa dengan konsentrasi 70% efektif sebagai antibakteri terhadap bakteri karena kandungan zat aktif flavonoid menelisis sel bakteri. Baik, untuk judul yang ke-9 yaitu potensi antioksidan pada buah lokal Papua. Nah, hasil yang didapatkan yaitu buah lokal Papua, yaitu buah merah, salah satunya buah mahkota dewa dan buah matoa memiliki kandungan senyawa aktif seperti fenol, flavonoid, karotenoid, tokoferol yang berfungsi sebagai penangkap radikal bebas pada tubuh manusia. Nah, kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu 3 buah lokal Papua ini yaitu buah merah, buah mahkota dewa, dan buah matoa ini memiliki kandungan senyawa antioksidan yang tinggi untuk menurunkan kadar glukosa pada tubuh manusia. Nah, untuk judul yang ke-10 ini adalah pemilihan bahan pengisi untuk formulasi tablet ekstrak buah mahkota dewa Paleria macrocarpa. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018 di mana hasil yang didapatkan yaitu tablet yang memiliki sifat fisik yang paling baik adalah tablet dengan bahan pengisi kalsium fosfat karena memenuhi semua persyaratan farmakope dan waktu hancur yang paling tepat. Nah, kesimpulan dari artikel ini adalah buah mahkota dewa atau ekstrak buah mahkota dewa ini dapat dibuat menjadi sediaan tablet. Nah, tablet yang memiliki sifat fisik yang paling baik adalah tablet dengan bahan pengisi kalsium fosfat. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, yang ke-11 itu ada uji fitokimia dan aktivitas antioksidan ekstrak metanol pada buah mahkota dewa. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan dapat dihasilkan bahwa ekstrak metanol daging buah mahkota dewa ini mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan fenolik dengan aktivitas antioksidan sedang. Dan yang ke-12 itu ada efek farmakologi tanaman mahkota dewa. Metode ini menggunakan metode literatur dan dapat disimpulkan bahwa tanaman mahkota dewa memiliki efek farmakologi yaitu analgesik, antioksidan, dan antibakteri. Dan yang ke-13 itu ada uji aktivitas buah mahkota dewa sebagai anti malaria pada mencit yang diinfeksi Plasmodium berghei. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah mahkota dewa ini mempunyai efektivitas sebagai anti malaria karena mengandung saponin, poliferol, flavonoid, tanin, sterol, alkaloid, dan terpenoid. Dan yang ke-14 itu ada formulasi deodoran roll-on ekstrak metanol buah mahkota dewa dan uji efektivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Metode ini menggunakan metode penguji dan menganalisis dan dapat disimpulkan bahwa buah mahkota dewa dapat diformulasikan menjadi sediaan deodoran dan semakin besar ekstrak buah mahkota dewa, semakin besar kemampuan menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Dan yang terakhir itu ada aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak buah mahkota dewa dengan ekstrak herba meniran hijau terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan dapat dihasilkan bahwa ekstrak buah mahkota dewa, ekstrak herba meniran hijau, serta kombinasi keduanya memiliki daya hambat bakteri. Dan dapat disimpulkan bahwa kombinasi ekstrak buah mahkota dewa ini tadi dan herba meniran hijau dengan perbandingan 1:1 memiliki potensi sebagai antibakteri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi berdasarkan artikel ilmiah yang telah kami review mengenai tanaman mahkota dewa, dapat kita simpulkan bahwa tanaman mahkota dewa ini memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, dapat menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes, juga sebagai anti malaria, antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi. Nah, selain itu, ekstrak mahkota dewa ini juga sudah dibuat menjadi beberapa inovasi seperti menjadi zat pelapis gigi, menjadi sediaan tablet, dan juga bahkan sudah ada yang membuatnya menjadi formulasi deodoran roll-on. Baiklah, terima kasih kami ucapkan atas atensinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan ataupun dalam mereview artikel ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.